An-nasihatu al-hadiyata asrota, yaiku nasihat kang nomor 11 fil muamalati as-sahihati, nerangake muamalah kang bener, nerangake bisnis yang sehat, pekerjaan yang baik, pergaulan yang bertanggung jawab. Qala ta'ala, Allah dawuh, wala taqrabulan, ojo nyedaki sira kabeh. Yani ojo sampai melu ngelola malal yatimi, bondone cah yatim, illa billati, kecuali kang nganggo cara ya kang utawi alati iku ahsanu, bagus, luwih bagus. Jangan sampai ketika kalian diberi amanah mengelola harta anak yatim, kecuali pengelolaannya itu dengan cara yang baik. Hatta ya belugha, sehingga tumeka sapa yatim asyuddahu, masa dewasanya, sampai kemudian mereka sudah mandiri. Wa fulan podo nepatono sira kabeh al-kaila, takran, wal mizana, lan timbangan, bil qisti, kelawan jujur. Jadi kalau kalian mendapatkan amanah mengelola harta anak yatim, kelola dengan cara yang baik sampai kemudian mereka dewasa dan bisa mandiri. Dan ketika kalian menakar atau menimbang sesuatu hal, maka timbanglah dengan cara yang benar. La yukallifu, ora maksa sapa Allah nafsan maring wong, illa wus'aha, kecuali kemampuane nafsan. Seseorang tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Wa idza qultum, lan nalikane ngomong sapa sira fa'dilu, mongko ngomong kang jujur, adil. Walau kana dza qurba, walaupun ngomong tentang keluarga. Wa bi ahdillahi, lan kelawan janjine Allah, Allahu padha nepatono sira kabeh. Dzalikum, utawi kang kaya mengkono iku wasakum, paring wasiat sapa Allah ing sliramu kabeh, bi kelawan dzalik, la'allakum tadzakkarun, supaya sira kabeh iso eling. Al-An'am mi'ah isnen wa khamsin, 152. Jadi cara bergaul yang baik, bisnis yang baik, berkegiatan yang baik, pertama amanah dalam mengelola harta. Yang kedua, jujur dalam timbangan dan takaran. Ketiga, harus bersikap adil walaupun dengan keluarga. Dan yang keempat, bi ahdillahi aufu, artinya apa? Dengan janji Allah kita harus nepati. Janji apa? Ubudullah, kita disuruh oleh Allah beribadah, maka kita harus beribadah. Al-hadis an Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari mbahnya, annahu, maka ia kharaja, keluar, ma'an nabi, yakni mbahnya itu keluar ma'an nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faro'an nasa, faro'a, maka ia melihat an-nasa, manusia, yatabayauna, bertransaksi. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ma'syarat tujari, wahai para pedagang,
Fastajabu, maka mereka menjawab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'u, dan mengangkat a'naqahum leher mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka ilai kepada Nabi. Faqala, Nabi kemudian bersabda, innat tujaro, sak temene pedagang, yub'atsuna, kelak dibangkitkan yaumal kiamati, di hari kiamat, fujaron, sebagai orang yang celaka. Ilaman, kecuali pedagang, ittaqallaha, ittaqa yang takwa, Allah kepada Allah, wabaro, dan baik, wasodako, dan jujur. Jadi kelak para pedagang akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang yang celaka, kecuali pedagang yang takwa kepada Allah, pedagang yang baik, dan pedagang yang jujur. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasihatu atsaniyata asyrata, yakni nasihat kang nomor 12, yaiku fiduyuni, nerangake tentang utang piutang. Qala ta'ala, Allah dawuh, ayat utang piutang itu ayat panjang, menunjukkan bahwa utang piutang itu sulit, rumit, maka ada peraturan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman, idza tadayantum, nalikane sliramu kabeh utang piutang, bidainin kelawan utang, ila ajalin, tumeka tempo musamma yang ditentukan, faktubuhu, moko cateten. Jadi kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, wajib dicatat. Bagaimana prosedur mencatatnya? Ini wal yaktub, lan becik nulis, bainakum, antarane siliramu kabeh, katibun, penulis, bil adli, dengan jujur. Nah, bil adli, dengan jujur, ya. Jadi harus ada notariat, ya, notariat yang mencatat dengan jujur, makanya ada notaris. Walaya balan, ojong ngindari, katibun, penulis, ayak tuba, yen to nulis sapa katib, kama kaya apa alamahu, kang paring weruh ing ma sapa Allahu Gusti Allah, falyaktub, mongko becik nulis katib. Jadi si penulis harus menulis sesuai dengan kontrak perjanjiannya. Walayak bakatibun, jangan sampai menghindar, mengubah, menambah, sesuai persis seperti di notaris. Ini ayat notaris juga ini, ya. Ini namanya ayat notaris. Bagaimana cara menuliskannya? Wal yumlil, didikte. Nah, di notaris biasanya didikte. Saya bertanda tangan di bawah ini sebagai pihak pertama. Nah, begitu ada tulisannya, didikte. Alladzi alaihil haqqu, data kang ono ing atase katib al haqqu, bener. Jadi didikte sesuai dengan data. Wal yattaqillah, halan becik wa taqwa Allah ing Gusti Allah, rabbahu, pangerane katib. Wala yabkhos, lan ojo curangan hu saking kitab, saean minhu saking kitab, saean suwiji-wiji. Jangan sampai ada kecurangan, menambah koma, titik, itu tidak boleh.
Fa in kana alladzi mongko nalikane wong alaihi kang ing atase alladzi alhaqqu haq. Nah, pihak yang bertransaksi safihan bodoh. Nah, jika orang yang bertransaksi alaihil haq itu bodoh au dhaifan atau lemah. Nah, fa in kana alladzi alaihil haq yang bertransaksi itu lemah atau bodoh au la yastati'u atau tidak mampu ayyumilla untuk mendikte huwa yaitu alladzi fal yumlil maka hendaklah mendikte waliyuhu walinya bil adli dengan adil. Misal ada anak kecil, orang tua yang sudah lansia tidak mampu mendiktekan, maka harus ada pendamping yang disebut wali. Wali itu adalah orang yang diberi kuasa untuk mendiktekannya itu. Maka harus mendiktekan dengan cara yang benar, jangan sampai dirubah. Wastasidu dan nekakno saksi syahida ini wong loro mirrijalikum saking golongan lanang ira. Saksinya 2 orang laki-laki. Fa ilam yakuna mongko lamun ora ana rajulan syahidain, maksudnya syahidain saksi loro, rajulani wong loro, farajulun maka cukup siji lanang wamro'atani loro wedok, 2 perempuan. Kalau 2 laki-laki nggak ketemu, maka hadirkan 1 laki-laki 2 perempuan sebagai saksi. Miman saking golongane wong tardhauna kang ridho sira minus syuhada'i saking saksi antadzilla ihdauma yento supaya umpama kleru ihdauma salah sijine lali maksudnya fatudzakira mongko ngelingke ihdahuma salah sijine al-ukhra marang liyane. Jadi kenapa kok ada saksi harus 2? Barangkali satunya lupa, satunya mengingatkan. Walayak balan ojo sampai ngindari asyuhadau, yakni nyegah saksi-saksi kuwi idza maduu nalikane dipanggil. Kalau dipanggil diperlukan data, saksi harus datang. Wala tasamulan ojo bosen-bosen antak tubuhu yen to nulis sapa sliramu kabeh ing kitab saghiron cilik au kabiron utawa gede ila ajali sampai tumekane kitab. Yani apa? Kamu jangan bosan-bosan menulis walaupun toh data sepele sekalipun, remeh sekalipun, kamu harus tetap nulis. Kesel ora kesel tulis. Ya. Lalikum kang kaya mengkono aksatu luweh jujur indallah ing mungguh ngersane Allah wa aqwamu lan lebih dipertanggungjawabke li syahadati kanggo kesaksian wa adna alla tartabu dan lebih dekat untuk menghindari supaya kowe ora ragu ya bahwa transaksi utang adanya saksi dalam transaksi itu supaya kita ini tidak ragu. Illa antakuna kecuali ono apa tijarah yaiku tijarotan dagang hadirotan tunai. Tudiruna kang sliramu lakoke bainakum antarane sliramu. Jadi kecuali kalau transaksi tunai. Gak usah saksi, gak apa-apa. Begitu uang diserahkan, barang diserahkan, selesai. Tapi kalau utang piutang tempo harus ada saksi. Falaisa alaikum mongko ora ana ing atase sliramu kabeh junahun dosa illa alla taktubuha yen to ora nuliske ing hadirah. Jadi kalau kamu transaksi tunai nggak ditulis nggak apa-apa. Wa asyidu dan nekakno sliramu kabeh saksi idza tabayatum nalikane dol tinuku wala yudhara katibun lan aja ngurangi
penulis, wala syahidun, lan juga saksi. Jadi kalau transaksi ada saksi, penulisnya nggak boleh curang, saksinya juga demikian, ngurangi pun nggak boleh. Wa in taf'alu lan nalikane nglakoni sliramu kabeh, yakni misalnya awakmu kuwi curang, dhor, fa innahu mongko dhor iku fusukun, fasik bikum kanggone sliramu kabeh. Seandainya kamu curang itu fasik namanya. Wattaqullaha lan takwa slira kabeh marang Allah. Wa yu'allimukumullahu lan Allah paring weruh marang sliramu kabeh sapa Allah. Wallahu lan utawi Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben siji iku alimun weruh. Al-Baqarah mi'aten isnen wa samanin. Jadi kalau transaksi tunda, transaksi utang harus ada saksi, dibawa ke notaris, namanya katib, itu notaris. Nah dalam proses transaksi harus ada saksi. Kalau laki 2 orang, kalau nggak ada 2 orang laki, 1 laki 2 perempuan, dan tidak boleh dikurangi apapun datanya ketika mendikte. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mukmini utawi jiwane wong mukmin iku mu'alaqatun den gantungake bidaini kelawan utange mukmin. Dadi lek wong mati duwe utang kuwi nyawane sik nang awang-awang, paribasane ngono. Sik klibang-klibeng bingung. Mula nek duwe utang kudu disaur. Sholatu an-nasihatu ats-tsalitsata asyrata, yaiku nasihat kang nomor 13 fi takwinil jailil azimi, nerangake tentang anjuran membentuk generasi agung, generasi yang hebat. Al jaili generasi, al azimi kang hebat agung. Qala ta'ala Allah dawuh wal yaksalan wedya alladzina uwong lau taraku lamun ninggalke sapa alladzina min khalfihim anak turun alladzina dzurriatan keturunan diafan kang lemah rapuh, khafu nguatirke sapa alladzina alaihim atas mereka dzurriyah, falyataku mongko wedya sira sapa wong alladzina Allah Gusti Allah, wal yaqululan becik ngucap alladzina qaulan ucapan sadidan kang bener an-nisa tis'ah. Jadi hendaklah orang itu berpikir ke depan, punya anak turun yang kuat, jangan sampai lemah. Karena kalau lemah itu mengkhawatirkan. Maka ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk membentuk generasi hebat. Nah, kalian dipondokkan oleh orang tua untuk supaya kelak menjadi orang hebat. Ya, orang hebat. Makanya ada sekarang program King of Leadership. Ini artinya apa? Supaya kalian jadi pemimpin. Mental baja, pemberani, generasi yang Qala Nabi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam antadaa yen to ninggalke sira warathataka ahli warismu agnia asuge. Nah ini dengar. Kalau kamu punya ahli waris yang kaya, khairun, lebih baik. Ini rumah nih. Meninggalkan keturunan yang kaya cukup, khairun lebih baik. Min antada'ahum dibanding kalian meninggalkan mereka alatan miskin. Ingat ini, ingat. Yatakaffafuna mereka njaluk-njaluk anasa menungso. Fi aidihim dengan tangan mereka. Jadi meninggalkan generasi yang kaya lebih baik daripada generasi miskin.
Makanya kalian di pondok ini harus punya semangat berubah. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Membawa perubahan yang asalnya gelap menjadi terang. Asalnya bodoh menjadi pintar. Asalnya malas menjadi rajin. Asalnya miskin, kelak kamu harus menjadi orang kaya raya. Amin. Wa qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Abi Thalib dawuh, Ali bin Abi Thalib, ya ma'syarul fityan, wahai para pemuda. Nah, ini kalian masuk ini. Wahai para pemuda, hasinu, lindungi a'radakum, martabat kalian, bil adabi, dengan adab, budi pekerti. Wadinakum bil ilmi, dan lindungi agamamu dengan ilmu. Ya, kekayaan itu didapat pertama dengan budi pekerti yang baik, kedua dengan ilmu. Sholat an-nasihatu ar-rabi'ata asyrota, nasihat kang nomor 14 fil ilmi, yaiku nerangake tentang ilmu, pentingnya ilmu. Qala ta'ala, Allah dawuh, yarfa, bakal ngunggahke sapa Allah Gusti Allah. Allah menaikkan alladzina amanu, wong kang padha iman, mingkum sangke sliramu kabeh, waladzina lan wong utul ilma kang golek ngelmu, darajatin, beberapa derajat, al mujadilah ayat asyara. Orang-orang yang beriman dan berilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Wa qala aidzon, lan dawuh sapa Allah, hal yastawi, apa to padha alladzina ya'lamuna, wong kang padha ngerti, walladzina la ya'lamuna, lan wong kang ora ngerti. Apakah sama wong ngerti karo gak ngerti? Tentu tidak sama. Innama yatadzakar, angin pastine eling sapa ulul albabi, wong kang pinter. Az-Zumar ayat tasik. Tidak sama antara orang ngerti dan tidak ngerti. Maka yang ngerti itu adalah ulil albab. Wa qala nabi, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi wong iku salaka mlaku sapa man ngambah torikon dalan, ya telubung golek sapa man fihing dalem torik ngilman ngilmu, salakallahu, mongko Allah memperjalankan bihi kelawan man torikon dalan, min torikil jannati, sangka sijine dalan swarga. Mereka yang berjalan untuk mencari ilmu itu sudah jalan menuju surga. Wa innal malaikata, lan satemene malaikat, la tadau iku nyelehake sapa malaikat, ajnihataha, sayapnya malaikat, ridhon, rela, litolibil ilmi, untuk mereka pencari ilmu. Kalian yang sekarang lagi ngaji ini, para malaikat datang. Mereka merangkul kita dengan sayapnya karena ridho, seneng karo wong golek ilmu. Wa innal alimalan, satamene wong alim, la yastaghfiru, yektine njaluk ngapura sapa alim. Liya la yastaghfiru, ya la yastaghfiru, njaluk ngapura lahu kanggo ngalim sapa man wong, ngono ya. Bahwa orang alim akan dimohonkan ampunan oleh mereka fis samawati, di langit. Wa innal alimalan, sak temene wong alim, la yastaghfiru, njaluk ngaken ngapura lahu kanggo ngalim man wong, sapa man wong fis samawati, ana langit, wa man lan wong fil ardi, ana bumi. Mereka yang di langit dan di bumi memohonkan ampun untuk orang alim. Begitu juga wal hitanu, iwa-iwa, ikan-ikan fi jaul fil ma'i, di tengah air, di dalam air. Wa inna fadl alimis, dan kelebihan orang alim, alal abidi, di atas orang ahli ibadah,
Kafadlil qamari, seperti kelebihan, keunggulan, keistimewaan bulan Lailatul Badri di saat purnama ala sairil kawakibi, dibanding bintang-bintang yang lain. Jadi antara orang alim dan orang ahli ibadah itu derajatnya lebih tinggi orang alim, seperti bulan purnama dan bintang-bintang yang lain. Wa qala al Imam Al Hasan Al Basri, lan dawuh sapa Imam Hasan Al Basri, laulal ulama, ulamun ora ana ulama, kalau tidak ada ulama, la soro yektine dadi sapa annasu menungso kal bahaimi kaya raja kaya. Seandainya tidak ada ulama, manusia akan menjadi binatang. Ta'allamu mongko belajar sira kabeh al ilma ilmu. Fa inna ta'allamahu fa inna ta'allamahu fa inna ta'allumahu, ya ta'allumahu, ta'allama ya ta'allamahu fa inna ta'allamahu, ya maka belajar ilmu khasyatun sebagai bentuk rasa takut, wa talabahu dan mencarinya ibadatun ibadah, wa mudarisatuhu tasbihun dan mempelajarinya adalah tasbih. Wal bahsu dan membahas anhu dari ilmu jihadun jihad. Wal bahsa, ya atau ta'allama. Wa ta'limahu belajar mengajari man orang layak lamuhu yang tidak mengetahuinya sodakotun sodakoh, mengajar adalah sodakoh. Wabadlahu dan menyerahkannya li ahli pada ahlinya kurbatun sebagai pendekatan. Nih anggubak itu ya. Wahwa dan ilmu al-anis, teman yang sangat sayang, fil wahdati ketika sendiri, wasahibi dan teman fil khalwati ketika sunyi, wadalilu ala din dan petunjuk untuk agama, wasabru dan sabar ala dharra'i pada saat susah, wasarra'i dan senang, wal karibu dan menjadi dekat indal ghurabai ketika terasing, wa manaru sabilil jannati dan menjadi cahaya jalan surga. Fa inna ta'allumahu khasyatun ta'allumahu. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, itu ta'allumahu ya yang benar. Tuh. Jadi apa? Ilmu itu kata Syekh Hasan Al-Basri adalah laksana, gitu? Cahaya yang membimbing kita menuju surga. Sholat an-nasihatul khamisata asrota, nasihat kang nomor 15. Fil amalin nerangake tentang megawe. Jadi awake dhewe diperintahke kon megawe kerja. Qala ta'ala Allah dawuh wa kulan ngucap sira ikmalu. Megayo sira kabeh fasayarallahu mongko Allah bakal ndelok nilai amalakum pekerjaanmu. Wa rasululan utusane Allah wal mukminuna lan wong mukmin. Kalian kerja, maka Allah kelak yang menilai dan menghargai. Wa saturaduna lan bakal den balekake sapa sliramu kabeh
ila alimil ghaibi marang zat kang weruh kang gaib pasyadati lan kang nyoto fayunabi hukum mongko bakal maringi kabar ing sliramu kabeh sapa Allah alimil ghaib bima apa kuntum kang sliramu kabeh tak maluna megawe at-taubah mi'awa khamsah kerja maka Allah yang nilai dan menghargai nanti. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Kanjeng Nabi al yadu utawi tangan al ulya kang dhuwur iku khairun luwe bagus minal yadi ketimbang tangan asufla kang ngisor. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah, yakni di atas itu memberi lebih baik daripada menerima. Wabda lan mulai olehmu ngopeni biman wong taulu kang dadi tanggung jawabmu. Mereka yang dapat prioritas mendapatkan perhatian adalah orang yang jadi tanggunganmu. Wa khairu shadaqati lan sak bagus-baguse sedekah yaiku antohrigina saking perkara kang wis cukup ya, yakni wong sing wis gak butuh, artinya berlangsungnya sedekah tidak mengganggu likuiditas. Nah, jadi orang tambah miskin. Waman lan utai wa iku yastafif ya ngreksa yu'ifahullahu moko Allah ngreksa marang man. Waman lan utawi sapa iku yastahni ngrasa cukup yuknihillahu mongko Allah nyukupi marang man. Dadi wong lek gak dermis, gak tomak, maka Allah akan menjaga kewibawaannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka akan dicukupkan oleh Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat saking Aisyah dawuh suila den takoni sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal utawi pekerjaan apa ahabbu kang luweh didemeni ilallahi mungguwe Allah. Qala jawab nabi adwamuha yang lumintu langgeng wa ingkola walaupun saidi. Jadi amalan yang paling baik itu yang istiqomah, langgeng, kontinu walaupun sedikit. Wa qala aklifu lan dawuh Kanjeng Nabi aklifu paksalah dirimu minal a'mali melakukan satu pekerjaan ma sesuai tutikuna yang kalian mampu. Jadi kita dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang memang kita mampu, ojo sampai males. Jadi kerja. Salatullah salamullah li rasulillah. Salatullah salamullah li habibillah. Mahdi ya Mahdi minajutullah. Mahdi ya Mahdi waidan li ulil albab. Mahdi ya Mahdi minajutullah. Mahdi
Salatullah, 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 salamullah li Rasulillah. Salatullah, 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 salam